Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Laudia Nur Fadilah. Di sini aku mau mempresentasikan tentang jurnal yang aku ambil, yaitu tentang cloning pada mamalia atau pada hewan. Nah, nama aku Laudiana Fadilah dengan NIM 2025 0308 013. Nah, yang pertama itu apa sih itu cloning? Cloning itu pada hewan cloning somatik. Secara medis, cloning somatik itu transfer nukleus si sel somatik dari sel diploid embrio, janin, anak atau dewasa ke oosit bebas kromosom untuk menghasilkan embrio yang direkonstitusi. Nah, untuk jenis cloning ini, dia tuh dapat dibagi menjadi cloning dari nukleus sel dewasa yang berdiferensiasi atau nukleus dari sel janin atau embrio yang relatif tidak terdiferensiasi. Untuk secara pendekatan lain, pembelahan embrio dan pemisahan blastomer juga merupakan metode cloning, namun transfer nuklir lebih fokus untuk memproduksi massal. Untuk sejarahnya ini, pada tahun 1938, Hans Spemann mengusulkan eksperimen transfer nuklir, namun belum dilakukan. Nah, untuk kemudian tahun 1950-an, Briggs dan King ini melaporkan studi transfer nuklir ini yang pertama pada amfibi. Yang kemudian John Gurdon dan rekan-rekannya ini melanjutkan penelitian ini pada katak, yaitu Xenopus laevi. Nah, kemudian kesimpulan awalnya menjadi cloning sel somatik itu tidak efisien dan potensi perkembangan nukleusnya itu menurun seiring bertambahnya usia sel itu. Nah, lalu ada ini studi kasus pada domba doli yang mengubah paradigma, yaitu dia konsep bahwa cloning sel somatik dari sel dewasa itu sulit jika tidak mustahil bertahan selama beberapa dekade. Namun, kelahiran doli ini, domba yang dihasilkan oleh para ilmuwan di Skotlandia pada tahun 1997 itu membantah konsep pembatas tersebut. Lalu doli ini diproduksi dengan mentransfer nukleus dari sel kelenjar susu dewasa ke dalam oosit yang dienukleasi atau sitoplasma. Keberhasilan ini membuat pintu bagi produksi klon dalam jumlah yang hampir tidak terbatas, jika teknik ini dapat diterapkan pada spesies dan jenis sel lainnya. Nah, kenapa sih ada cloning pada mamalia itu? Nah, ini dia terbagi ya, ada komersial, biomedis, dan penelitian dasar. Kalau komersial itu, dia tuh memperbanyak hewan berharga, misalnya kuda pacu, hewan transgenik, terus untuk meningkatkan kawanan atau galur dengan cepat. Biomedis itu mengurangi jumlah hewan yang dibutuhkan untuk penelitian, pengembangan vaksin, pelestarian spesies langka, dan pengisian kembali kumpulan gen yang terancam punah. Lalu penelitian dasarnya ini dia bisa memahami perkembangan primata, diferensiasi, dan onkogenesis. Ini secara bioteknologinya ya, penggunaannya.
Lalu ada langkah-langkahnya pada transfer nuklir. Pertama itu persiapan sitoplas, yaitu pengangkatan kromosom dari oosit melalui mikromanipulasi atau enukleasi oosit. Yang kedua, ada isolasi dan transfer nukleus, yaitu isolasi blastomer atau nukleus donor dan transfer untuk menghasilkan pasangan yang belum menyatu. Kemudian, aktivasi sitoplas. Aktivasi sitoplas ini untuk melakukan atau memulai perkembangan. Dan kemudian fusi sel, yaitu untuk menghasilkan embrio yang akan direkonstitusi. Lalu kemudian ada kultur embrio yang akan direkonstitusi juga. Dan terakhir transfer embrio, yaitu akan dipindahkan ke inang yang sesuai. Nah, tingkat keberhasilan ini keseluruhan masih rendah, sekitar 1 dari 25 hingga 50 implantasi ke embrio yang direkonstitusi. Nah, ini ada studi kasusnya. Pada studi kasus kedua, itu pada cloning monyet rhesus yang bernama Nettie dan Dito. Pada tahun 1995 ini, mereka berhasil menghasilkan monyet rhesus secara genetik identik menggunakan teknologi transfer nuklir dari embrio yang dihasilkan IVF. Nah, mereka mengevaluasi 3 sumber sitoplas, oosit MII segar, oosit MII yang menua, dan zigot IVF. Oosit MII segar itu menunjukkan efisiensi yang tertinggi. Nah, dari 101 embrio yang direkonstitusi, 53 ditransfer menghasilkan 4 kehamilan. 2 kehamilannya itu berhasil dilahirkan yang bernama Nettie dan Dito, tapi 2 yang lainnya itu mengalami keguguran. Nah, meskipun mereka bersaudara, mereka itu juga bukan klon. Studi ini membuktikan kelayakan transfer nuklir pada primata non-manusia. Nah, pada aplikasi dalam bioteknologi, itu ada produksi hewan transgenik. Nah, ini cloning ini memungkinkan produksi hewan transgenik dalam jumlah besar untuk penelitian media atau pertanian. Lalu ada pengembangan vaksin. Hewan cloning dengan latar belakang genetik yang beragam sangat berharga untuk pengujian vaksin dan obat-obatan. Lalu juga ada pelestarian spesies. Ini cloning ini dapat membantu menyelamatkan spesies yang terancam punah dengan memperbanyak individu atau mengisi kembali kumpulan gen. Dan terakhir itu ada peningkatan ternak, itu memperbanyak hewan ternak unggul untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan. Lalu di sini juga ada cloning manusia. Secara etika dan kontroversinya juga di sini ada secara pandangan agama. Banyak yang menanggapi cloningan manusia secara intrinsik itu tidak bermoral, meskipun ada argumen moral untuk beberapa kasus dengan regulasi ketat. Dan juga di sini ada kekhawatiran secara bioetika, resiko fisik terhadap anak, dan potensi merusak nilai-nilai sosial menjadi perhatian utama. Dan juga ada secara perspektif hukum, cloning ini dianggap sebagai eksperimen prematur yang mengekspos
anak pada resiko yang tidak dapat diterima melebihi melebihi hak untuk mereproduksi. Nah, di masa depan ini keberhasilan kloning mamalia non-manusia juga bergantung pada kemampuan untuk menghasilkan hewan identik secara genetik dalam jumlah besar dan mudah dan juga hemat biaya. Nah, sumber nukleus donor yang tidak terbatas itu kunci suksesnya. Nah, seperti kultur sel primer atau sel punca embrioik atau disebut ES. Sel IS ini dapat diprogram ulang dengan mudah dan tetap tidak terdiferensiasi selama proliferasi in vitro. Aplikasi teknologi ini pada model hewan non-manusia itu akan berkontribusi besar pada pengembangan vaksin, pemecahan masalah teratologis dan genetik, serta upaya konservasi satwa liar. Gitu. Nah, ini udah selesai. Sekian, terima kasih. Maaf kalau ada kurangnya dan lebihnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.